Dan berikut ini, gambaran neraka menurut mitologi-mitologi di berbagai negara. Neraka dalam mitologi Mesir kuno. Alam Duat adalah dunia bawah dalam mitologi Mesir kuno. Duat juga tempat jiwa-jiwa manusia berada untuk dihakimi setelah kematian. Raja yang telah meninggal dipuja sebagai dewa dan sebagai pusat mitologis putar konsep Duat sering digambarkan menjadi satu dengan dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Bersama-sama dewa matahari, raja yang meninggal harus melakukan perjalanan melewati Duat, menggunakan pengetahuan khusus yang seharusnya dimiliki sebagaimana yang telah ditulis dalam teks di peti mati, sebagai panduan tentang alam baka untuk semua orang yang meninggal. Sama seperti raja yang meninggal, orang yang meninggal melakukan perjalanan melewati banyak bagian Duat, tidak untuk disatukan dengan dewa matahari melainkan untuk dihakimi. Jika mendiang berhasil melewati berbagai roh jahat dan ujian-ujian, maka dia akan mencapai penimbangan jantung. Dalam ritual ini, jantung mendiang ditimbang oleh Anubis dengan sehelai bulu Ma'at, yang melambangkan kebenaran dan keadilan. Setiap jantung yang timbangannya lebih berat dari bulu tersebut akan dimangsa oleh Amit. Jiwa yang lebih ringan dari bulu akan lulus ujian terpenting ini, dan akan diizinkan untuk melakukan perjalanan menuju Aru, yaitu ladang rumput bulu, dunia mereka dalam versi paling ideal, tempat mereka membajak, menanam, dan memanen dengan hasil yang melimpah. Neraka dalam mitologi Mesopotamia. Dunia bawah tanah menurut kepercayaan bangsa Sumeria di wilayah Mesopotamia kuno, dikenal sebagai Kur, Irkalla, Kuku, Arali, atau Igal, dan dalam bahasa Akkadia disebut Ersetu. Meskipun memiliki banyak nama dalam kedua bahasa tersebut, tempat yang dimaksud merupakan sebuah gua yang gelap dan suram yang terletak jauh di bawah tanah, penduduknya diyakini melanjutkan kehidupan dalam versi yang gelap di bumi. Tidak seperti kehidupan setelah kematian lainnya dari dunia kuno, di dunia bawah versi Sumeria, tidak ada penghakiman terakhir atas orang yang meninggal, dan orang mati tidak dihukum atau diberi pahala atas perbuatan mereka sewaktu masih hidup. Kualitas keberadaan seseorang di dunia bawah ditentukan oleh kondisi penguburannya. Neraka dalam mitologi Tionghoa. Alam Diyu merupakan alam orang mati dalam mitologi Tionghoa, sama seperti konsep neraka dalam agama Buddha. Tempat tersebut dikuasai oleh Yan Luowang, atau Raja Neraka, dengan menggabungkan kepercayaan Taoisme, Buddhisme, serta kepercayaan tradisional Tionghoa. Diyu dipercaya sebagai tempat pengadilan arwah, memutuskan hukuman apakah yang harus dijalani, berdasarkan tindakan mereka semasa hidup di dunia, serta mempersiapkan mereka untuk menjalani proses kelahiran kembali. Jumlah pasti majelis sidang neraka menurut kepercayaan Tionghoa berbeda-beda menurut versi Buddhis dan Tao, beberapa menyebut hanya 3 atau 4, sementara versi lain menyebutkan sampai 10, yang dikenal sebagai Sidian Yan Luo. Masing-masing mengadili arwah sesuai jenis kejahatan yang dilakukan. Arwah yang sudah menjalani hukuman di neraka, diberi kesempatan untuk lahir kembali ke dunia, dalam wujud baru entah manusia atau binatang. Namun sebelum terlahir kembali, mereka wajib minum ramuan pelupa ingatan yang dibuat nenek Mengpo. Neraka dalam mitologi Yunani kuno. Dalam mitologi Yunani, Tartaros merupakan salah satu dunia bawah di Yunani, yang diasosiasikan sebagai suatu tempat jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Dalam mitologi Yunani, Tartaros adalah tempat yang digunakan untuk mengurung beberapa makhluk yang dianggap membahayakan para dewa. Para titan, kecuali Prometheus, Epimetheus, Metis, dan sebagian besar titan wanita, dikurung oleh Zeus ke dalam Tartaros dengan Hekatoncheire sebagai penjaga mereka. Selain para titan, beberapa dewa pernah menjadi tawanan di Tartaros, seperti Apollo, tetapi Zeus akhirnya membebaskannya. Saat raksasa Tifon dikalahkan oleh Zeus setelah mencoba menyerang Olympus, dia juga dipenjara ke dalam Tartaros. Seiring waktu, Tartaros juga menjadi tempat untuk mengurung para manusia yang sudah melakukan dosa atau kejahatan yang besar, baik kepada para dewa maupun kepada sesamanya, seperti Raja Sisyphos yang tidak menerima tamu secara layak dan juga menipu Thanatos saat akan dihukum rantai, dan Raja Tantalos yang membunuh anaknya kemudian menghidangkan dagingnya untuk acara makan dengan para dewa, dan Ixion, yang membunuh mertuanya dan kemudian mencoba merayu Hera di depan Zeus. Itulah gambaran neraka dari berbagai agama dan mitologi di berbagai dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang disampaikan di video ini, dan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.